Halo netizen, selamat datang kembali di channel Jari Netizen. Kali ini Mimin mau ceritain seorang agen remaja yang gak kalah hebat seperti Carmen dan Juni Cortez di Spy Kids. Agen remaja ini bernama Agen Cody Banks. Penasaran dengan aksi dan petualangannya bagaimana? Ayo subscribe dulu dong sebelum kita mulai ya. Kalau sudah, langsung kita ke filmnya. Film pun dimulai dengan menampilkan seorang anak yang bernama Cody Banks. Ada juga kedua orang tua Cody dan adiknya yang bernama Alex. Walaupun Alex lebih muda, tapi untuk urusan wanita, Alex adalah jagonya. Di saat Cody belum pernah pacaran sama sekali, justru Alex sudah 2 kali. Sebelum pergi ke sekolah, Cody harus menyelesaikan tugas dari orang tuanya terlebih dahulu. Scene berpindah ke seorang ibu bersama anaknya. Sang ibu akan mengirimkan surat dan meninggalkan anaknya sendirian di dalam mobil. Cody tiba-tiba lewat di situ. Sang anak tak sengaja menginjak rem tangan karena tempat parkirnya di jalan menurun, akhirnya membuat mobilnya bergerak. Sang ibu pun berteriak melihat mobilnya yang bergerak, ditambah lagi ada anaknya di dalam. Cody yang melihat hal itu tanpa basa-basi lagi langsung bergegas untuk menyelamatkan sang anak yang ada di dalam mobil. Cody berhasil menggapai mobil itu, mencoba sambil menahan dengan papan skateboardnya, tapi sayang sekali itu tidak berhasil. Beruntungnya bagian atas mobil itu bisa dimasuki oleh Cody. Sesaat sebelum mobil itu akan melewati perlintasan kereta api, beruntungnya Cody bisa menghentikannya terlebih dahulu. Semua orang pun langsung berkumpul dan tak lupa sang ibu dari anak kecil itu yang menangis bahagia karena anaknya yang selamat. Tak sempat mengucapkan terima kasih, tapi Cody sudah pergi dari situ. Dan film Agent Cody Banks pun dimulai. Scene berpindah ke seorang ilmuwan yang bernama Dr. Connors yang sementara menjelaskan penemuan robot nanoteknologi yang dia buat. Minyak yang tak sengaja tumpah ke lautan dapat diurai langsung oleh nanobot buatannya. Proyek Dr. Connors saat ini didanai oleh Dr. Brinkman. Dr. Brinkman mempunyai seorang asisten pribadi yang bernama Francois. Terlihat nanobot buatan Dr. Connors sama sekali belum membuat Dr. Brinkman terkesan. Dr. Brinkman bertanya selain minyak, apa saja yang bisa dihancurkan oleh nanobots. Dr. Connors menjawab kalau secara teori nanobots buatannya bisa memecahkan senyawa silikon atau yang berbasis karbon, tapi belum dikembangkan lebih lanjut lagi. Dr. Brinkman memberikan waktu 10 hari untuk Dr. Connors menyempurnakan nanobots buatannya. Di sisi lain, di markas besar CIA sedang diadakan rapat tentang penemuan dari Dr. Connors. Nanobots buatan Dr. Connors dapat menghancurkan fasilitas komunikasi dan militer mereka yang sangat vital. Bahkan bisa menghancurkan sistem kendali rudal, kapal, tank, dan pesawat. Salah satu agen CIA berhasil mendapatkan informasi kalau Dr. Connors bekerja sama dengan organisasi Eris dan mereka merencanakan sesuatu yang besar. Dr. Connors adalah orang yang tertutup semenjak kematian istrinya 2 tahun lalu. Dan satu-satunya kontak dengan dunia luar adalah melalui putrinya yang bernama Natalie Connors. Direktur CIA meminta untuk membuka berkas tentang program agen pembinaan mereka. Dengan alih-alih membuat perkemahan musim panas, ternyata mereka mulai melakukan perekrutan dari situ. CIA memiliki divisi ADP, yaitu bertugas merekrut para remaja di seluruh negara untuk menjadi agen. Setelah mendapatkan para remaja-remaja yang potensial, akhirnya mereka dikumpulkan dalam satu fasilitas CIA dengan kedok perkemahan musim panas. Di sini mereka dilatih dalam hal pertempuran, pertahanan, navigasi, dan penjinakan bahan peledak. Agen remaja ini ditempatkan di seluruh negara. Sambil menunggu panggilan misi, mereka terus menjalani masa remaja mereka sama seperti remaja pada umumnya. Salah satu agen remaja mereka bernama Cody Banks. Seorang agen yang mengesankan, ditambah lagi dia tinggal tidak jauh dari Natalie. Selain itu, agen Cody adalah anak yang pintar, banyak akal, dan menurut laporan dia adalah seorang penakluk wanita. Tapi pada kenyataannya untuk berbicara dengan wanita saja dia sangat gugup. Teman-teman Cody pun selalu mengejek Cody karena dia sangat cupu dengan wanita. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita masuk ke situ dan bertemu dengan Cody. Wanita ini bernama Ronika. Teman-teman Cody menjadi kaget. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, mereka berusaha merayu Ronika. Tapi justru mereka
Cody kemudian bertanya siapa dia. Ronika kemudian mengatakan beberapa kalimat yang hanya diketahui oleh sesama agen. Ronika mengatakan kalau ada misi untuknya. Tentu saja Cody menjadi sangat senang karena ini yang ditunggu-tunggu Cody selama ini. Ronika membawa Cody menuju markas besar CIA. Awalnya Cody mengira kalau partner dia adalah Ronika, tapi ternyata Ronika adalah penanggung jawabnya. Direktur CIA pun langsung menyambut Cody. Mereka pun mulai rapat kembali. Belum sempat direktur mengatakan tentang nanobots ke Cody, ternyata Cody sudah tahu banyak tentang nanobots. Direktur dan yang lainnya tentu saja terkesima dengan pengetahuan Cody. Direktur melanjutkan dengan Natalie Connors. Cody diminta untuk mempelajari gadis itu, kemudian dia diminta untuk mendekatinya. Dengan mendekati Natalie, maka Cody bisa mendapatkan informasi tentang apa yang direncanakan ayahnya dan organisasi Eris. Karena sebentar lagi ayahnya Natalie akan mengadakan pesta ulang tahun Natalie, jadi misi pertama Cody agar dia bisa diundang untuk bisa hadir di acara ulang tahun Natalie. Layaknya seorang agen, Cody dibekali juga dengan peralatan-peralatan yang canggih. Seperti kacamata yang dilengkapi dengan obat bius, lensa virtual telefoto, dan X-ray penetrasi. Cody juga diberikan beberapa HP yang terhubung dengan pusat komando, GPS penerima pribadi, dan sebuah jam tangan canggih, di mana Cody diperingatkan untuk tidak memencet tombol silver yang ada di jam itu, dan juga uang cash. Cody sempat berpikir kalau dia akan diberikan sebuah mobil, tapi bukan mobil yang didapatkan oleh Cody, melainkan sebuah skateboard. Saat berada di rumah, orang tua Cody kaget karena tiba-tiba Cody mendapatkan beasiswa dan dipindahkan ke sebuah sekolah terkenal di situ. Awalnya mereka tidak setuju hingga sampai Ronika pun datang ke situ dan berpura-pura sebagai dekan penerimaan dari sekolah baru Cody. Ronika berhasil meyakinkan orang tua Cody. Tibalah Cody di hari pertama dia masuk sekolah. Dia telah dijadwalkan untuk selalu satu kelas dengan Natalie. Di sini Cody tak hanya bersama Ronika, tapi mereka bersama dua orang agen lagi. Sekolah ini adalah sekolah bagi anak-anak orang kaya. Jadi bisa dibilang ini adalah sekolah elit ya. Saat baru masuk kelas, Cody langsung bertemu dengan Natalie. Dan juga beberapa anak nakal yang mulai cari gara-gara dengan mengambil jam tangan Cody. Cody sempat berpikir untuk mengajar langsung 3 anak nakal itu, tapi itu akan terlalu mencolok baginya. Cody akhirnya memberikan jamnya dan memperingati agar tidak menekan tombol silver di jam itu. Tapi justru anak-anak itu menekannya sehingga membuatnya pun... Cody berusaha mendekati Natalie dan mencoba mengajak ngobrol Natalie, tapi sayang Cody dikira anak aneh oleh Natalie dan teman-temannya. Kembali, Cody dan Natalie berada di kelas yang sama, yaitu kelas mengemudi. Saat Natalie mulai mengemudi, justru dia selalu menabrak pembatas jalan, bahkan menabrak orang. Natalie pun tidak lulus. Berikutnya, Cody mulai diminta untuk mengemudi. Ternyata ada keanehan dari mobil yang mereka gunakan. Cody mulai mengemudi dengan sangat cepat sehingga membuat sang guru ketakutan, sedangkan Natalie justru menikmati. Sang guru kemudian memarahi Cody dan mengatakan kalau dia tidak akan mendapatkan SIM selama-lamanya. Karena Cody diminta fokus untuk Natalie dan misinya saja, maka semua pekerjaan rumah dan tugas sekolah Cody akan dikerjakan oleh orang-orang suruhan Ronika. Tiba-tiba orang tua Cody datang dan orang-orang suruhan Ronika pun bergegas keluar dari situ. Orang tua Cody terkejut melihat rumah mereka. Mulai dari rumput halaman yang telah dipotong, bahkan bagian dalam rumah menjadi rapi dan bersih. Orang tua Cody tentu saja memuji Cody dan juga memberikan uang jajan. Walaupun uang Cody juga masih banyak ya. Semua tugas Cody telah dibantu oleh anak buah Ronika. Jadi sekarang tugas Cody untuk mendekati Natalie lagi dengan menelponnya. Saat berada di kamar dan mencoba menelpon Natalie, Cody tak bisa berbicara sepatah kata pun. Ronika pun mulai berpikir kalau misi kali ini sangat kacau. Saat berada di kantor CIA, Cody dimarahi oleh direktur karena dia berbohong kalau dia adalah orang yang jago dalam meluluhkan hati wanita. Sang direktur kemudian meminta agar Cody diajarkan cara untuk bisa berbicara dan menaklukkan wanita. Mereka kemudian mengumpulkan beberapa tim ahli untuk mengajarkan Cody.
Bahkan mereka telah membuatkan simulasi wanita, tapi Cody tetap sangat gugup sampai tak bisa bicara. Scene berpindah saat Cody berada di sekolah dan dia melihat Natalie yang sementara memasang banner. Terlihat Natalie akan terjatuh dan dengan sangat cepat Cody ke situ dan menolong Natalie. Kaki Natalie sedikit terkilir dan dia harus diobati di ruang kesehatan. Dari sini entah kenapa Cody bisa berbicara dengan Natalie dan terlihat Natalie mulai suka dengan Cody. Dari luar Ronica berpikir kalau pembicaraan Cody dan Natalie sangat aneh. Sehingga Ronica pun berinisiatif untuk menjadi perawat dan akan masuk ke situ untuk membantu Cody. Tapi ternyata tak perlu bantuan Ronica, Cody telah berhasil membuat Natalie tertarik dengannya. Walaupun di pertemuan pertama dan kedua Natalie mengira Cody adalah anak yang aneh dan mengerikan, tapi di pertemuan ketiga kali ini Natalie sangat memuji Cody dan Natalie ingin akan ada pertemuan keempat dan seterusnya lagi dengan Cody. Sebelum Natalie pergi, dia mengundang Cody untuk hadir dalam acara pesta ulang tahunnya. Dan tentu saja Cody menjawab dia akan datang. Tiba-tiba Ronica masuk, tapi sayang Cody telah berhasil menaklukkan hati Natalie terlebih dahulu. Singkat cerita, tibalah di hari ulang tahun Natalie. Ronica mengingatkan kalau di pesta ulang tahun Natalie pasti ada Dr. Brinkman dan anak buahnya. Jadi dia harus berhati-hati, tidak mencolok dan tetap jaga identitasnya sebagai agen. Cody juga diberi tugas untuk menyusup ke laboratorium Dr. Connor untuk mencari informasi tentang apa yang sedang dikerjakan oleh Dr. Connor dan organisasi Eris. Cody kemudian diperbolehkan menggunakan mobil untuk ke pesta ulang tahun Natalie. Tentu saja Cody sangat senang. Ronica dan yang lainnya tetap mengawasi Cody ya. Dari kejauhan Natalie melihat Cody yang baru saja datang. Natalie kemudian menghampiri Cody, tak lupa Cody membawakan sebuah hadiah untuk Natalie. Ternyata isi hadiahnya adalah sebuah kalung. Dan tentu saja Natalie sangat menyukainya. Bahkan dia langsung meminta Cody untuk memakaikan kalungnya langsung. Ternyata di kalung itu sudah dipasangkan alat pelacak. Saat di pesta itu tentu saja para anak-anak nakal sebelumnya ada di situ juga. Cody pun mulai melihat-lihat sekeliling. Dia melihat Dr. Brinkman yang datang ke situ dan menuju lab Dr. Connor. Cody pun langsung menuju ke situ juga dan mulai masuk ke dalam lab melalui saluran udara. Nanobots buatan Dr. Connor telah dibekukan. Dr. Brinkman mengatakan untuk mencoba kemampuan nanobots dalam menghancurkan logam. Bukan logam biasa, tapi itu adalah sebuah contoh komponen dalam sistem kendali rudal milik Rusia. Dan tentu saja logam itu langsung menghilang dibuat nanobots. Dr. Brinkman berterima kasih kepada Dr. Connor karena telah berhasil membuat nanobots buatannya lebih hebat dari sebelumnya. Dan ini akan mereka gunakan untuk menghancurkan seluruh gedung strategis dan pertahanan Amerika. Tentu saja Dr. Connor tidak setuju. Awalnya dia mengetahui kalau ini hanyalah sebuah penemuan yang dibiayai oleh Dr. Brinkman. Tapi ternyata itu akan dimanfaatkan untuk hal yang salah. Saat mereka pergi dari situ, Cody diminta untuk mengambil sampel dari nanobotsnya. Cody perlahan-lahan mulai masuk dan berhasil mendapatkan sampel nanobotsnya. Saat dia akan kembali, ternyata nanobots yang dia simpan dalam sepatunya mulai mencair dan memakan sepatunya. Cody pun harus terjatuh dan membuat alarm berbunyi. Dengan cepat, Francois menuju ke situ, tapi beruntungnya Cody telah berhasil bersembunyi dan melarikan diri. Saat Cody berada di mobilnya, tiba-tiba dia didatangi oleh para anak-anak nakal. Mereka mencoba melemparkan Cody ke dalam air, tapi Cody kemudian menghajar mereka. Natalie terkejut saat melihat Cody sangat hebat bela diri. Tak hanya Natalie, tapi Dr. Brinkman dan Francois mengira kalau Cody adalah seorang agen remaja CIA. Akibat apa yang dilakukan Cody, penyamarannya pun mulai terungkap. Ditambah lagi, Cody sudah masuk koran sekolah. Misi Cody pun berakhir sampai di sini. Dia diberikan waktu 2 minggu untuk mulai menjauhi Natalie. Tapi Cody menjawab kalau dia tidak bisa, apalagi Natalie mulai suka dengannya. Kartu identitas Cody pun diambil oleh Ronica. Di sisi lain, di lab milik organisasi Eris, Dr. Brinkman memarahi Dr. Connor karena dia sangat lambat dalam memproduksi nanobotsnya. Tapi Dr. Connor menjawab kalau dia tidak ingin agar penelitiannya digunakan untuk menghancurkan dunia. Dr. Brinkman pun menyuruh Francois untuk menculik anaknya Dr. Connor. Berpindah ke Cody yang berada di rumah, tiba-tiba bel berbunyi. Saat Cody membuka pintu, ternyata itu adalah Natalie yang datang ke situ. Cody pun menjadi kaget.
Tak hanya Cody yang kaget, tapi orang tua Cody dan adiknya juga kaget karena ini kali pertama Cody membawa seorang wanita. Bukan wanita biasa, tapi wanita yang sangat cantik menurut mereka. Mereka kemudian mendatangi tempat makan dan mulai berbincang-bincang. Cody sebenarnya akan mengatakan siapa dia sesungguhnya dan apa yang dia sedang kerjakan. Tapi justru Natalie berpikir kalau Cody ingin menyatakan perasaan kepadanya. Sehingga Cody juga mengatakan kalau dia suka dengan Cody. Tiba-tiba Francois datang ke situ dan akan menculik Natalie. Terjadilah kejar-kejaran di antara mereka, sayangnya Natalie berhasil dibawa pergi dan Cody mendapatkan sebuah pukulan dari Francois dan membuatnya pingsan. Saat Cody mulai sadar, dia melihat ada Ronica dan dua anak buah Ronica. Cody mengatakan kalau Natalie telah diculik, tapi Ronica menjawab kalau mereka akan membebaskannya. Cody meminta kalau dia ingin membantu menyelamatkan Natalie, tapi sayang sekali tidak bisa. Karena kini Cody telah dibebas tugaskan dan dia menjadi seperti anak biasa lagi. Saat Cody berada di kamar, dia melihat adiknya sedang memainkan handphone miliknya. Tak sengaja handphone itu terjatuh dan muncul sebuah hologram. Dari situ juga Cody melihat ada sebuah titik GPS yang menyala dan berada di suatu tempat. Adiknya kemudian bertanya, apa itu? Cody menjawab kalau dia adalah seorang agen rahasia CIA. Tentu saja adiknya tidak percaya. GPS yang menyala itu ternyata adalah Natalie. Cody teringat dengan kalung yang diberikan sebelumnya ke Natalie. Dan saat ini Natalie berada di pegunungan Cascade. Cody mencoba pergi dari situ, tapi adiknya mengatakan tidak bisa karena pasti dia akan dicari oleh orang tua mereka. Cody memberikan misi kepada adiknya dengan sebuah imbalan. Akhirnya Cody berhasil pergi dari situ dan imbalannya ternyata adalah uang. Cody menuju kantor CIA dan mengambil beberapa peralatan yang akan dia gunakan. Di sisi lain, saat sang ibu akan menuju kamar Cody, dengan cerdas adiknya berhasil membuat ibunya mengira kalau dia adalah Cody dengan menggunakan rekaman suara Cody. Cody akhirnya sampai di sebuah dermaga yang akan membawanya menuju lokasi Natalie. Di sisi lain, Ronica sedang dimarahi oleh direktur CIA karena ulah Cody yang mencuri mobil dan beberapa barang di situ. Kembali lagi ke Cody, dengan seluncur bertenaga jet, dia pun mulai berseluncur di situ. Cody pun harus dihadang dan dikejar oleh anak buah Dr. Brinkman. Cody berhasil lolos dari kejaran, tapi saat itu dia tiba-tiba bertemu dengan Ronica. Awalnya Cody mengira kalau Ronica datang ke situ untuk membawanya kembali, tapi justru sebaliknya. Ronica akan membantunya membebaskan Natalie. Mereka akhirnya berhasil menemukan pintu masuk menuju laboratorium Dr. Brinkman dan berhasil masuk ke situ juga. Saat berada di dalam, Cody mengetahui kalau nanobots akan disebarkan dalam bentuk es batu. Cody juga berhasil menemukan ruangan Natalie dikurung. Tapi sayang sekali, Francois berhasil melihat Cody yang berada di ruangan Natalie. Cody menjelaskan ke Natalie kalau dia adalah seorang agen remaja CIA dan dia mempunyai misi untuk mendekati Natalie agar bisa mengetahui apa yang dikerjakan oleh ayahnya Natalie. Mendengar hal itu, Natalie menjadi kesal dan marah karena ternyata selama ini Cody hanya memanfaatkannya saja. Cody menjawab kalau pada awalnya iya, tapi akhirnya dia harus dihentikan dari misinya karena dia mulai suka dengan Natalie. Dari luar, Ronica mulai memasang peledak. Ronica kemudian mengajak Cody dan Natalie untuk pergi, tapi baru saja akan pergi mereka dihadang dan ditangkap oleh anak buah Dr. Brinkman. Tapi beruntungnya Cody berhasil kabur. Saat Ronica dan Natalie sedang ditahan, tiba-tiba Dr. Brinkman meminta membawa Dr. Connor datang ke situ. Dr. Brinkman mengancam akan melelehkan nanobots di dahi Natalie jika Dr. Connor tidak memprogram nanobotsnya dengan apa yang diinginkan Dr. Brinkman. Saat Dr. Connor mulai memprogram nanobotsnya, tiba-tiba Cody muncul dan mengatakan kalau dia akan menghancurkan lab itu. Dr. Brinkman tidak percaya hingga akhirnya Cody pun meledakkan lab itu. Melihat semuanya menjadi kacau, Dr. Brinkman kemudian berteriak. Tiba-tiba, Natalie mengambil es batu berisi nanobots dan memasukkan ke dalam mulut Dr. Brinkman. Francois mengambil remote nanobots dan berusaha menyelamatkan Dr. Brinkman, tapi sayang sekali tidak bisa. Melihat ada kesempatan, dengan cepat Cody pun langsung memukul Francois hingga terjatuh.
Es batu yang mengandung nanobots mulai mencair dan memakan semua benda yang ada di situ. Cody dan yang lainnya berusaha pergi menuju helikopter, tapi tiba-tiba sebuah tiang bangunan terjatuh dan membuat Cody dan Natalie harus terpisah dengan Ronica dan Dr. Connor. Ronica dan Dr. Connor terus menuju helikopter, sedangkan Cody dan Natalie akan mencari jalan lain menuju helikopter. Cody dan Natalie pun berhasil mencapai helikopter. Tapi saat mereka akan berangkat, ternyata pintu keluar helikopter tersangkut dan tak bisa terbuka lebar. Nanobots pun mulai memakan habis semua yang ada di situ. Cody tiba-tiba melihat lemari berisi nanobots yang belum mencair. Dan dia pun memiliki ide. Dengan cepat, Cody mengambil es batu yang berisi nanobots dan melemparkan ke arah pintu keluar helikopter. Benar saja, nanobots pun memakan habis pintu keluar itu sehingga membuat helikopter bisa keluar. Di saat Cody akan keluar dari situ juga, tiba-tiba dari belakang muncul Francois. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Cody pun berhasil membuat Francois terikat di alat milik CIA dan membuat dia terbang menuju kantor CIA. Dari dalam, waktu tersisa 23 detik lagi dan akan meledak. Tanpa basa-basi lagi, Cody langsung melompat menuju helikopter dan sesaat setelah itu terjadilah ledakan. Mereka pun berhasil selamat. Scene kemudian berpindah ke Cody yang kini telah mendapatkan kartu identitasnya kembali. Dan juga Francois yang kini menjadi tahanan CIA. Walaupun ditahan, tapi Francois masih bisa tertawa jahat. Dan semua orang yang ada di situ bersorak untuk Cody. Tak lupa juga Direktur CIA memberikan selamat untuk Cody. Direktur mengatakan apa yang diinginkan oleh Cody. Dan permintaan Cody adalah membuat Natalie bisa mendapatkan SIM dengan cepat. Walaupun Cody sangat ketakutan saat Natalie sedang mengemudi. Cody dan Natalie kemudian menikmati sunset bersama dan film Agent Cody Banks pun selesai. Ending yang sangat membahagiakan. Selain misi Cody yang berhasil, dia juga berhasil mendapatkan hati Natalie. Hehe. Bagaimana menurut kalian netizen dengan agen Cody? Nggak kalah hebat dengan agen Carmen dan Juni di Spy Kids kemarin kan? Oke, kayaknya Mimin harus cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film nostalgia selanjutnya. Dan jangan pernah menyerah untuk mendapatkan cinta kalian ya. Dadah!